Selamat pagi anak-anak manis kelas 2A dan kelas 2B. Apa kabarnya hari ini? Teacher berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, teacher minta anak-anak ambil posisi duduk yang sopan. Sudah ambil posisi duduk yang sopan? Sekarang tangan di dada, mata ditutup. Kita mulai berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, setelah pembelajaran kita pada pagi hari ini, teacher berharap anak-anak semua mampu, yang pertama, mampu menentukan kalimat penolakan pada teks. Yang kedua, teacher berharap anak-anak mampu menentukan jenis-jenis bahan alam untuk membuat hiasan. Dan yang ketiga, teacher berharap anak-anak mampu menghitung penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan. Baik anak-anak, di tengah pandemi seperti ini, kita harus betul-betul menjaga kesehatan dan kebersihan. Baik itu kebersihan diri kita maupun kebersihan lingkungan sekitar kita, agar kita tetap sehat. Nah, di sini ketika pandemi seperti ini, misalkan ada teman yang mengajakmu untuk keluar rumah atau bepergian, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu mengiyakan ajakannya atau menolak ajakannya? Baik, mari kita lihat bersama-sama seperti pada contoh berikut. Di sini ada Jordi, Dika, dan Sinta. Dika dan Sinta mengajak Jordi. Dika berkata, "Jordi, ayo kita menonton pertunjukan di balai kota." Kemudian kata Jordi, "Maaf Dika, aku tidak bisa ikut bersama kalian. Sebaiknya kita di rumah saja dan mematuhi protokol kesehatan." Nah, berdasarkan percakapan antara Jordi dan Dika di sini, apakah Jordi menerima ajakan dari Dika untuk bepergian atau untuk menonton pertunjukan di balai kota? Iya, di sini Jordi tidak menerima atau tidak menyetujui ajakan dari Dika. Jordi menolak dengan sopan ajakan dari Dika. Katanya, "Maaf Dika, aku tidak bisa ikut bersama kalian. Sebaiknya kita di rumah saja dan mematuhi protokol kesehatan." Jadi di sini kita dapat melihat dengan jelas bahwa Jordi menolak ajakan dari Dika. Nah, anak-anak, di sini kalimat penolakan adalah kalimat yang menunjukkan tidak setuju, kurang sependapat tentang sesuatu hal.
Biasanya kalimat penolakan ditandai dengan kata yang pertama maaf. Ya, contohnya, maaf, aku tidak bisa ikut bersama kalian karena aku harus membantu ibuku. Ya, itu yang pertama, kata maaf. Kemudian berikutnya ada kata tidak. Contohnya, aku tidak mau Dina. Kita sebaiknya tetap di rumah saja dulu dan mematuhi protokol kesehatan. Berikutnya, terima kasih. Contohnya, iya, terima kasih Beni. Tapi saya masih kenyang. Nanti saja dulu ya. Nah, 3 kata ini biasanya selalu ada pada kalimat penolakan. Jadi kita bisa menggunakan kata maaf, kata tidak, ataupun kata terima kasih. Ya, namun kalimat penolakan yang kita ucapkan atau kita sampaikan harus dengan sopan. Tujuannya ada yang tahu? Iya, supaya orang lain tidak tersinggung. Berbicara tentang kebersihan ataupun kesehatan, di sini teacher mempunyai sebuah cerita yang berjudul Membuang Sampah di Tempat Sampah. Mari kita baca bersama-sama. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak, berdasarkan cerita tadi, sekarang teacher ingin bertanya. Nah, pertanyaannya, apakah Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke got? Ya, kemudian, kalau dia menolak, bagaimana kalimat penolakan yang diucapkan oleh Udin kepada Badu berdasarkan teks? Mari kita lihat kembali teksnya bersama-sama. Di sini, seperti yang sudah teacher sampaikan tadi, kalimat penolakan biasanya menggunakan kata maaf, tidak, terima kasih. Nah, di sini kira-kira kalimat mana ya yang menunjukkan kalau Udin menolak ajakan dari Badu? Coba anak-anak melihat kembali. Sudah temukan? Iya. Jadi pada kalimat tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Nah, kalimat ini, kalimat yang teacher beri lingkar berwarna merah ini merupakan kalimat penolakan yang diucapkan oleh Udin kepada Badu. Awalan yang Udin gunakan adalah kata tidak.
Udin tidak mau mengiyakan ajakan Badu. Karena ia tahu bahwa ketika nanti kita membuang sampah sembarangan, apalagi di got, maka air got akan menjadi tergenang dan bau. Nah, begitupun dengan anak-anak sekalian. Ketika menemukan sampah, jangan membuang sampah sembarangan, karena dapat mencemari lingkungan dan dapat menjadi sumber penyakit, karena dapat mendatangkan penyakit-penyakit yang membahayakan untuk kita. Jadi selalu jaga kebersihan. Nah, anak-anak, itu tadi contoh kalimat penolakan. Kalimat penolakan anak-anak harus selalu ingat. Saat kita menolak ajakan dari seseorang, harus menggunakan bahasa yang santun. Nah, anak-anak, ketika selesai membersihkan lingkungannya, mereka membuang sampah pada tempatnya. Di sini, Udin, Badu, dan Mutiara, mereka membuat prakarya di rumah Mutiara. Bahan yang digunakan oleh Udin, Badu, dan Mutiara berbeda-beda. Di sini kita lihat punya Udin ada biji-bijian, lem, kertas, pensil. Sedangkan punya Badu ada cangkang telur, ada lem, ada kertas, dan di sini ada daun kering. Kemudian kalau bahan milik Mutiara ada daun-daunan, ada gunting, kertas, dan pensil. Nah, sekarang pertanyaan teacher. Coba anak-anak menentukan bahan alam yang digunakan oleh Udin, Badu, dan Mutiara. Kira-kira bahan alam yang digunakan oleh Udin. Kira-kira bahan alam yang digunakan oleh Udin untuk membuat prakarya apa ya? Iya, very good. Bahan alam yang digunakan oleh Udin adalah biji-bijian. Ya, jadi perlu anak-anak ketahui bahan alam itu adalah bahan-bahan yang mana sudah disediakan oleh alam. Artinya, bahan-bahan tersebut bukan merupakan buatan manusia, melainkan sudah tersedia di alam. Berikutnya, bahan alam yang digunakan oleh Badu adalah very good. Bahan alam yang digunakan oleh Badu adalah siput atau cangkang kerang dan daun kering. Kemudian, bahan alam berikutnya yang digunakan oleh Mutiara adalah very good. Bahan alam yang digunakan oleh Mutiara adalah dedaunan. Di sini kita bisa lihat dedaunan milik Mutiara. Baik anak-anak, di sini contoh bahan alam untuk membuat hiasan. Anak-anak bisa lihat ada tanah liat, ada ranting kayu, ada siput atau cangkang kerang, daun, kelopak bunga,
biji-bijian, cangkang telur, dan kulit buah salak. Ya, jadi bahan-bahan ini merupakan bahan alam untuk membuat hiasan. Yang mana tadi seperti yang sudah teacher sampaikan, bahan alam itu merupakan bahan-bahan yang sudah tersedia di alam. Berarti bahan tersebut bukan merupakan buatan manusia. Nah, seperti inilah hasil prakarya milik Udin, Mutiara, dan Badu. Di sini bahan alam yang digunakan oleh Udin adalah biji-bijian. Udin membuat kupu-kupu. Kemudian untuk Mutiara, di sini Mutiara menggunakan bahan alamnya itu berupa dedaunan. Mutiara akhirnya membuat ikan, ya, dari daun. Kemudian bahan alam yang dimiliki oleh Badu untuk membuat hiasan adalah cangkang kerang. Akhirnya Badu membuat ini sebuah bingkai. Nah, anak-anak, di sini ketika Udin, Mutiara, dan Badu selesai membuat prakarya, Udin melihat lagi. Ternyata biji-bijian yang dimilikinya masih tersisa begitu banyak. Akhirnya Udin mengajak Mutiara untuk membuat prakarya berikutnya. Setelah membuat prakarya, Udin kembali melihat bahan alam miliknya berupa biji-bijian. Ternyata biji-bijian miliknya masih banyak. Udin akhirnya mengajak Mutiara untuk membuat prakarya selanjutnya atau prakarya yang berikutnya. Di sini Udin membagikan biji-bijian miliknya untuk Mutiara. Udin menggunakan biji-bijian sebanyak 239 butir dan ia membagikan untuk Mutiara. Mutiara menggunakannya sebanyak 185 butir. Jadi punya Udin untuk membuat prakarya selanjutnya itu menggunakan biji-bijian sebanyak 239 butir. Dan untuk Mutiara menggunakan biji-bijian sebanyak 185 butir. Sekarang pertanyaannya, berapa jumlah biji-bijian yang digunakan oleh Udin dan Mutiara? Ada yang bisa menjawab? Baik, kita selesaikan soal ini bersama-sama. Di sini kata kunci adalah jumlah. Tadi ditanyakan adalah berapa jumlah. Jadi kata kuncinya adalah jumlah. Kalau jumlah berarti ditambah. Artinya 239 ditambah 185. Mari kita selesaikan soal ini bersama-sama. Di sini kita harus menjumlahkan dari depan atau dari belakang? Iya. Penyelesaian soal dalam bentuk bersusun seperti ini harus dari belakang. Jadi, kita mulai dari satuannya. 9 ditambah 5. 9 di otak
5 di jari. Hitung maju. 9 ditambah 5 berapa ya? Iya, very good. 14. Nah, kalau 14 berarti kita tulis berapa, simpan berapa? Very good. Kita tulis satuannya dan kita simpan puluhannya. 14 satuannya adalah 4. Sedangkan puluhannya adalah 1. Kita simpan 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jumlahkan lagi. 1 ditambah 3 ditambah 8. 1 ditambah 3 berapa ya? Very good. 4. 4 ditambah 8. Berapa ya? Very good. 12. Berarti kita tulis berapa, simpan berapa? Pintar. Tulis 2, simpan 1. Sekarang kita jumlahkan lagi. 1 ditambah 2 ditambah 1. 1 ditambah 2, very good. 3. 3 ditambah 1, iya, 4. Jadi, jumlah biji-bijian yang digunakan adalah sebanyak 424 biji. Kemudian, kalau teacher bertanya, berapakah selisih biji-bijian yang digunakan oleh Udin dan Mutiara? Ayo selalu ingat kata kunci. Kata kunci di sini adalah selisih. Kalau selisih berarti dikurangi. Artinya 239 dikurangi 185. Kita hitung bersama-sama ya. 239 dikurangi 185. 9 dikurangi 5. 9 di otak, 5 di jari, hitung mundur. Hasilnya 4. Kemudian 3 dikurangi 8. Kira-kira bisa tidak ya? Iya, tidak bisa. Kalau tidak bisa, apa yang harus kita lakukan? Iya, kita harus meminjam. Pinjamnya dari mana? Iya, dari 2 ini. Ya, jadi 3 kita coret, 2 pun kita coret. 3 karena kita sudah pinjam dari 2, maka nilainya sekarang menjadi 13. Kemudian 2 nilainya sekarang menjadi 1 karena sudah dipinjam 1 oleh si 3 ini. Ya. Nah, sekarang kita mulai mengurangi. 13 dikurangi 8, hasilnya sama dengan very good. 5. Ya. Sekarang 1 dikurangi 1 sama dengan sama dengan 0. Kalau 0 di depan posisinya seperti ini, bolehkah kita menulis? Iya, tidak perlu kita
menulis. Jadi hasil dari 239 kurangi 185 sama dengan 54. Jadi selisih biji-bijian yang digunakan oleh Udin dan Mutiara adalah 54 biji. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada hal-hal yang kurang anak-anak pahami atau anak-anak merasa masih bingung, anak-anak bisa menulisnya pada lembaran refleksi atau bisa juga japri ke teacher. Ya, tetap jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan selalu ingat patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.